sini saya akan menjelaskan pengertian belajar. Menurut pengertian psikologis, belajar merupakan suatu proses perubahan, yaitu perubahan tingkah laku sebagai hasil dari interaksi dengan lingkungannya dalam memenuhi kebutuhan hidupnya. Menurut Nana Sujana 2011, belajar adalah suatu proses yang ditandai dengan adanya perubahan pada diri seseorang yang ditunjukkan dalam bentuk seperti perubahan pengetahuan, pemahaman, sikap dan tingkah laku, keterampilan, kecakapan dan kemampuan, dan aspek lain yang ada pada individu. Teori-teori pembelajaran, diantaranya teori behavioristik. Belajar terjadi bila perubahan dalam bentuk tingkah laku dapat diamati. Bila kebiasaan perilaku terbentuk karena pengaruh peristiwa-peristiwa yang terjadi di lingkungan sekitar. Kelebihan dari teori behavioristik yaitu metode behavioristik ini sangat cocok untuk memperoleh kemampuan yang membutuhkan praktik dan kebiasaan yang mengandung unsur-unsur seperti kecepatan, spontanitas, kelenturan, refleksi, dan daya tahan. Guru tidak banyak memberikan ceramah sehingga murid dibiasakan belajar mandiri. Jika menemukan kesulitan, baru ditanyakan kepada guru yang bersangkutan. Teori ini cocok diterapkan untuk melatih anak-anak yang masih membutuhkan dominasi peran orang dewasa, suka mengulang dan harus dibiasakan suka meniru dan senang dengan bentuk penghargaan langsung seperti diberi permen atau pujian. Dengan melalui pengulangan dan pelatihan yang terus-menerus dapat mengoptimalkan bakat dan kecerdasan siswa yang sudah terbentuk sebelumnya. Jika anak sudah mahir dalam satu bidang tertentu, maka akan lebih dapat dikuatkan lagi dengan kebiasaan dan pengulangan yang kontinu tersebut dan lebih optimal. Kekurangan dari teori behavioristik yaitu tidak setiap mata pelajaran bisa menggunakan metode ini. Penerapan teori behavioristik yang salah dalam suatu kondisi pembelajaran juga mengakibatkan terjadinya proses pembelajaran yang sangat tidak menyenangkan bagi siswa, yaitu guru sebagai sentral memperdaya otoriter, komunikasi yang berlangsung satu arah, guru melatih dan menentukan apa yang harus dipelajari murid sehingga dapat menekan kreativitas siswa. Murid hanya mendengarkan dengan tertib penjelasan guru dan menghafalkan apa yang didengar dan dipandang sebagai cara belajar yang efektif, sehingga inisiatif siswa terhadap suatu permasalahan yang muncul sementara tidak dapat diselesaikan oleh siswa. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang dua teori, yaitu teori kognitif dan teori humanistik. Jadi teori yang pertama saya akan menjelaskan tentang teori kognitif. Jadi teori kognitif ini menjelaskan tentang sebagai suatu aktivitas belajar yang berkaitan dengan penataan informasi, perceptual dan proses intelektual dalam merumuskan tujuan pembelajaran. Ada beberapa prinsip-prinsip pembelajaran sebagai berikut. Yang pertama yaitu siswa bukan sebagai orang dewasa yang mudah dalam proses pemikirannya. Yang kedua, anak usia prasekolah dan awal sekolah dasar akan dapat belajar dengan baik. Yang ketiga, penataan secara aktif dalam belajar amat siswa. Jadi ada beberapa kelebihan yang berkaitan dengan teori kognitif, yaitu yang pertama, menjadikan siswa lebih kreatif dan mandiri. Yang kedua, membantu siswa memahami bahan belajar lebih mudah. Kekurangannya adalah kekurangan dari teori kognitif adalah teori tidak menyeluruh atau semua tindakan pendidikan. Yang kedua, sulit dipraktikkan khususnya di tingkah lanjut. Itulah teori kognitif. Jadi yang berikutnya adalah teori kognitif. Jadi teori humanistik. Jadi teori humanistik itu adalah teori belajar humanisme. Memfokuskan pembelajarannya pada pembangunan positif siswa. Jadi di sini ada beberapa kelebihan dan kekurangan yang berkaitan dengan teori humanistik. Jadi kelebihannya yang pertama itu bersifat membentuk kepribadian hati nurani. Yang kedua, guru menerima apa adanya. Yang ketiga, siswa merasa senang dalam pembelajaran humanistik itu sendiri. Jadi ada kekurangannya. Yang pertama itu bersifat individu. Yang kedua, proses belajar tidak akan berhasil jika tidak ada motivasi. Yang ketiga, sulit diterapkan dalam konteks yang lebih praktis. Jadi itulah kelebihan dan kekurangan yang berkaitan dengan teori humanistik. Itulah materi yang bisa saya sampaikan.
Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan di poin C, yaitu tentang definisi gaya belajar. Gaya belajar dapat didefinisikan sebagai cara seseorang dalam menerima hasil belajar dengan tingkat penerimaan yang optimal dibandingkan dengan cara yang lain. Deported and Henarchy 2003 menyatakan bahwa gaya belajar merupakan kombinasi dari bagaimana Anda menyerap dan kemudian mengatur serta mengolah informasi. Setiap orang memiliki gaya belajarnya masing-masing. Karena pengenalan gaya belajar itu sangat penting loh bagi guru dengan mengetahui gaya belajar setiap siswa, maka guru dapat lebih mudah menerapkan teknik dan strategi yang tepat baik dalam pembelajaran dan pengembangan diri. Setiap siswa harus memahami jenis gaya belajarnya. Oleh karena itu, ia telah memiliki kemampuan mengenal diri sendiri dengan lebih baik dan mengetahui kebutuhannya. Nah, dari situ kita sudah mengetahui bahwa pengenalan gaya belajar itu dapat memberikan pelayanan yang baik dengan apa dan bagaimana sebaiknya pembelajaran itu dapat berlangsung secara optimal. Oke, baik, itu saja. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan cara belajar yang efektif. Banyak gaya yang bisa dipilih untuk belajar secara efektif. Nah, di video kali ini saya akan menjelaskan tentang 7 cara belajar secara efektif yang beberapa diantaranya bisa diterapkan pada anak didik kita. Jadi yang pertama ada gaya belajar dengan kata-kata. Gaya ini bisa kita mulai dengan mengajak seseorang atau teman yang senang bermain dengan bahasa, seperti bercerita dan membaca serta menulis. Gaya belajar ini sangat menyenangkan karena bisa membantu kita mengingat nama, tempat, tanggal, dan hal lainnya dengan cara mendengar kemudian menyebutkannya. Dan yang kedua, belajar dengan pertanyaan. Nah, bagi sebagian orang, belajar makin efektif dan bermanfaat bila dilakukan dengan cara bermain. Dengan pertanyaan, misalnya, kita memancing keinginan tahuan dengan berbagai pertanyaan. Bisa membantu kita untuk mengingat. Dengan berbagai pertanyaan, setiap kali muncul jawaban, kejar dengan pertanyaan hingga diperoleh hasil akhir atau kesimpulan. Yang ketiga, belajar dengan gambar. Ada sebagian orang yang lebih suka belajar dengan membuat gambar, merancang, melihat gambar, slide, video atau film. Orang yang memiliki kegemaran ini biasanya memiliki kepekaan tertentu dalam menangkap ilmu, menangkap gambar atau warna, peka dalam membuat perubahan, merangkai, dan membaca kartu. Yang keempat, belajar dengan musik. Detak irama, menyanyi, dan mungkin memainkan salah satu instrumen musik, atau selalu mendengarkan musik. Ada banyak orang yang suka mengingat beragam informasi dengan cara mengingat notasi atau melodi musik. Ini yang disebut sebagai time hidup. Mereka berusaha mendapatkan informasi terbaru mengenai beragam hal dengan cara mengingat musik atau notasinya, kemudian dapat membuatnya mencari informasi yang berkaitan dengan itu. Misalnya mendengarkan musik jazz, lalu tergelik bagaimana lagu itu dibuat, siapa yang membuat, di mana, dan pada saat seperti apa lagu itu muncul. Informasi yang mengiringi lagu itu bisa saja tak terbatas cerita tentang musik, tapi juga manusia, teknologi, dan situasi sosial politik pada kurun waktu tertentu. 5. Belajar dengan bergerak.
Gerakan manusia menyentuh sambil berbicara dan menggunakan tubuh untuk mengungkapkan gagasan adalah salah satu cara belajar yang menyenangkan. Mereka yang biasanya mudah memahami atau menyerap informasi dengan cara ini, kalangan penari, olahragawan. Jadi, jika Anda termasuk kelompok yang aktif, jangan salah mencoba belajar, sambil tetap melakukan beragam aktivitas yang menyenangkan seperti menari atau berolahraga. Yang keenam, belajar dengan bersosialisasi. Bergabung dengan membaur dengan orang lain adalah cara terbaik mendapat informasi dan belajar secara cepat. Dengan berkumpul, kita bisa menyerap berbagai informasi terbaru secara cepat dan mudah memahaminya. Dan biasanya, informasi yang didapat dengan cara ini akan lebih lama terekam dalam ingatan. Jadi, belajar dengan bersosialisasi itu bisa membuat kita mengingat sesuatu yang kita pelajari di banyak masyarakat. Yang ketujuh ada belajar dengan kesendirian. Ini adalah cara belajar yang sebagian orang melakukan segala sesuatunya, termasuk belajar dengan menyepi. Untuk mereka yang seperti ini, biasanya suka tempat yang tenang dan ruang yang terjaga privasinya. Jika ada termasuk yang seperti ini, maka memiliki kamar pribadi akan sangat membantu Anda bisa belajar mandiri. Oke, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan tentang gaya belajar yang efektif. Jika Anda tertarik dari salah satunya, Anda bisa menggunakannya di kehidupan sehari-hari untuk diterapkan kepada siapa saja dan di mana saja. Oke, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, jadi di sini saya masuk ke poin F, kecenderungan peserta didik dalam proses belajar mengajar. Menurut David Kolb menemukan adanya 4 kutub kecenderungan peserta didik dalam proses belajar mengajar. 4 hal tersebut, yang pertama ada kutub perasaan, yang kedua kutub pemikiran, yang ketiga kutub pengamatan, dan yang terakhir kutub tindakan. Yang pertama ini mengenai kutub perasaan, yakni anak belajar melalui perasaan dengan tekanan segi-segi pengalaman konkret, lebih mengutamakan hubungan dengan sesama dan kepekaan terhadap orang lain. Yang kedua, kutub pemikiran. Anak belajar dari pemikiran dan lebih tertekan pada basis logis dari ide-ide, perencanaan sistematis, dan pemahaman intelektual dari situasi atau masalah yang dihadapi. Yang ketiga, kutub pengamatan. Belajar melalui pengamatan, penekanannya mengamati sebelum menilai, menyimak suatu persoalan dari berbagai perspektif, dan selalu menyimak hal-hal yang diamati. Dan yang terakhir, kutub tindakan. Anak belajar melalui tindakan cenderung kuat dalam kemampuan melaksanakan tugas, berani mengambil risiko, dan mempengaruhi orang lain lewat perbuatannya. Di sini saya akan menjelaskan tentang 3 karakteristik gaya belajar. Yang pertama, gaya belajar visual. Belajar dengan cara melihat. Bagi siswa yang bergaya belajar visual, yang memegang peranan penting adalah mata atau penglihatan. Dalam hal ini, metode pengajaran yang digunakan guru sebaiknya lebih banyak menitik beratkan pada peragaan media. Anak yang mempunyai gaya belajar visual harus melihat bahasa tubuh dan ekspresi muka gurunya untuk mengerti materi pelajaran. Mereka cenderung duduk di depan agar dapat melihat dengan jelas. Mereka berpikir menggunakan gambar-gambar di otak mereka, dan belajar lebih cepat dengan menggunakan tampilan-tampilan visual seperti diagram, buku pelajaran bergambar, dan video. Siswa yang memiliki gaya belajar visual biasanya bicaranya agak cepat, kemudian mengingat yang dilihat dari yang didengar, lebih suka membaca daripada dibacakan, dan sering mengetahui apa yang harus dikatakan tapi tidak pandai memilih kata-kata. Strategi untuk mempermudah proses belajar visual anak yaitu gunakan materi visual seperti gambar-gambar,
diagram, dan peta. Gunakan warna untuk meng-highlight hal-hal penting. Kemudian ada juga anak-anak untuk membaca buku berilustrasi. Ada juga gunakan multimedia seperti contohnya komputer atau video. Ajak anak untuk membaca, mengilustrasikan ide-idenya ke dalam gambar. Yang kedua, gaya belajar kedua adalah auditori, yaitu belajar dengan cara mendengar. Siswa yang bertipe auditori mengandalkan kesuksesan belajarnya melalui telinga atau alat pendengarannya. Untuk itu, maka guru sebaiknya harus memperhatikan siswanya hingga ke alat pendengarannya. Anak memiliki gaya belajar auditori dapat belajar lebih cepat dengan menggunakan diskusi verbal dan mendengarkan apa yang guru katakan. Biasanya ciri-ciri gaya belajar auditori itu seperti saat bekerja suka bicara kepada diri sendiri, penampilan rapi, belajar dengan mendengarkan dan mengingat apa yang didiskusikan dari yang dilihat, kemudian senang membaca dengan keras dan mendengarkan, kemudian menggerakkan bibir mereka dan memikirkan tulisan di buku saat membaca. Biasanya dia pembicara yang fasih juga, lebih suka gurauan lisan daripada membaca komik, dan ada juga memiliki masalah dengan pekerjaan-pekerjaan yang melibatkan visual. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak auditori. Pertama, ajak anak untuk ikut berpartisipasi dalam diskusi baik di dalam kelas maupun di dalam keluarga. Kedua, dorong anak untuk membaca materi pelajaran dengan keras. Gunakan musik untuk melarang anak. Kemudian ada juga diskusikan ide dengan anak secara verbal. Biarkan anak merekam materi pelajarannya ke dalam kaset dan dorong dia untuk mendengarkannya sebelum tidur. Metode pembelajaran yang ketiga yaitu kinestetik, yaitu belajar dengan cara bergerak, bekerja, dan menyentuh. Anak yang mempunyai gaya belajar kinestetik, belajar melalui bergerak, menyentuh, dan melakukan. Anak seperti ini sulit untuk duduk diam berjam-jam karena keinginan mereka untuk beraktivitas dan bereksplorasi sangatlah kuat. Siswa bergaya belajar ini belajarnya melalui gerak dan sentuhan. Ciri-ciri gaya belajar kinestetik yaitu berbicara perlahan, tidak terlalu mudah terganggu dengan situasi yang bermasalah, belajar melalui memanipulasi dan praktek, menghafal dengan cara berjalan dan melihat, menggunakan jari sebagai petunjuk ketika membaca, merasa kesulitan untuk menulis tetapi hebat dalam bercerita, menyukai buku-buku dan mereka mencerminkan aksi dengan gerakan tubuh saat membaca, menyukai permainan yang menyibukkan, dan terakhir tidak dapat mengingat geografi kecuali jika mereka memang pernah berada di tempat itu. Strategi untuk mempermudah proses belajar anak kinestetik yaitu jangan paksakan anak untuk belajar sampai berjam-jam. Yang kedua, jangan ajak anak untuk belajar sambil menjelajahi lingkungannya. Contohnya, ajak dia baca sambil bersepeda, gunakan objek sesungguhnya untuk mempelajari konsep baru. Izinkan anak untuk mengunyah permen karet pada saat belajar. Gunakan warna terang untuk meng-highlight hal-hal penting dalam bacaan. Dan yang terakhir, izinkan anak untuk belajar sambil mendengarkan musik.